Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng banget ini. Mantap. Mentang-mentang udah mau lebaran nih. Seneng Pak. Seneng ya, Bal? Oke, kita terima kasih ya yang nonton Tarikpedia banyak banget. Dan kaget juga ternyata anak-anak muda ya banyak suka dengan Tarikpedia. Mungkin Tarikpedia itu kan kita bicara tentang kejayaan Islam, ya, tokoh-tokoh Islam, peristiwa-peristiwa yang ada di Al-Quran, yang ada di zaman kenabian dan juga di zaman para khalifah dan setelah itu. Ya, semoga ini menjadi inspirasi. Jadi saya dengan Gita Wirjawan itu lagi seneng banget gitu cerita bahwa betapa hebatnya penemu-penemu Islam masa lalu. Ya, hari ini kita akan bicara tentang seseorang yang disebut sebagai bapaknya Al-Jabar, the father of Algebra. Ya, namanya adalah Al-Khawarizmi atau Al-Khawarizm. Al-Khawarizm itu artinya ada orang yang berasal lahir di sebuah kota yang namanya Khawarizm. Khawarizm ini sekarang ini namanya menjadi Kifa. Berdebat nih. Kifa ini ada yang menyebutnya di Turkmenistan, ada yang menyebutnya di Uzbekistan, ya, dan lahir pada sekitar tahun 780-an Masehi, jadi akhir-akhir abad ke-8. Nama aslinya Abu Abdullah Muhammad bin Musa. Al-Khawarizm ini adalah gelarnya sebenarnya karena dia lahir di kota Khawarizm. Orang barat memanggilnya sebagai algebra. Ya, karena dia adalah penemu aljabar. Ada juga yang memanggilnya algoritma atau algoritma. Itu berasal dari namanya dia. Sebenarnya, ya, dunia harus sangat-sangat berterima kasih kepada Al-Khawarizm. Karena penemuannya lah sains bisa berkembang. Bayangkan ya, ilmu pengetahuan kalau tidak ada algebra. Algebra itu kan ilmu menghitung. Ya, ilmu menghitung. Jadi pengurangan, pengalian, sinus, kosinus, trigonometri, itu penemuan bapak satu ini. Luar biasa. Dan itu berpengaruh ke algebra itu kan berpengaruh ke seluruh cabang keilmuan ya. Mulai dari matematika, astronomi, kedokteran, sampai segala macam itu fisika nggak mungkin bisa berkembang ya tanpa peran daripada algebra. Jadi dunia, termasuk dunia barat yang sekarang memegang teknologi itu sangat tahu ya peran dari tokoh kelahiran Khawarizm ini. Ya, dia dikenal sebenarnya father of zero ya. Jadi bapaknya angka 0. Jadi dulu ya, Bal, angka 0 itu nggak ada. Tidak ditemukan. Dulu orang barat kalau dia menghitung, dia menggunakan simpoa tuh, yang namanya abakus. Abakus sendiri sebenarnya ada yang mengatakan berasal dari China, tapi dulu orang menghitung hanya menggunakan simpoa. Ya, kalau kita lihat ya, orang-orang keturunan ya Tionghoa yang baba-baba gitu ya. Kalau jualan dulu kan ngitungnya kan nggak ada kalkulator tuh. Zaman saya waktu kecil pakai simpoa. Kenapa? Karena dulu memang belum ditemukan angka 0. Gampang sekali itu buyar. Dulu angka itu cuma 1, 2, sampai 9. Dan orang harus tahu ya, angka yang kita kenal sekarang, 1 yang angkanya begini ya, 1 kan gini kan, 2 gini, 3 gini, itu adalah angka Arab tuh. Jadi dalam bahasa Inggris itu disebut dengan Arabic numerical. Ya, jadi ini angka Arab. Kan angka itu kan banyak sekali ya. Bangsa-bangsa, bahasa-bahasa tertentu itu menggunakan cara menulis angka, kode-kode, simbol-simbol angka yang berbeda. Yang kita kenal sekarang, yang diadopsi oleh dunia barat adalah angka yang berasal dari angka Arab. Dan saya baru tahu juga tuh, ternyata di angka Arab itu demikian simpel. Jadi 1 itu gimana ya? Witayas, ini ya. Nah, kalau kita lihat sini, itu 1 itu artinya sudutnya 1. Kalau 2 kan begini, set 2. Berapa sudut? 2. 3 kan 1, gini, gini, gini. 1, 2, 3. 4, itu semuanya begitu. 9 juga begitu tuh. 9 tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Semuanya sudut, jumlah sudut. Dan Al-Khawaris lah yang menemukan, memperkenalkan satu angka baru. Yang dulu itu cuma kayak tanda petik aja. Simbol doang, yaitu angka 0. 0 kan bulat, nggak ada sudut, bukan? Itulah 0. Dengan angka 0 itu maka perkembangan ilmu pengetahuan menjadi berkembang seperti sekarang ini. Jadi bangsa Barat sangat berterima kasih kepada penemuan dari Al-Khawaris. Dia ini adalah juga berjaya pada masa Khalifah Al-Ma'mun, ya dinasti Abbasiyah, anak dari Harun Al-Rashid, yang kita ceritakan pada episode yang lain tentang Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu berarti House of Wisdom, pusat ilmu pengetahuan dunia yang berada di kota Baghdad yang didirikan oleh Harun Al-Rashid. Ya, dia adalah ilmuwan di Baitul Hikmah ini. Malah dalam satu versi Al-Khawaris pernah diangkat oleh Al-Ma'mun sebagai kepala dari Baitul Hikmah. Jadi karena pengaruhnya di dalam ilmu pengetahuan demikian hebat, di dalam matematika, di dalam ilmu astronomi, kartografi malah. Ya, kartografi itu ilmu peta, Wita. Sekarang kalau kita ingin menyebut lokasi peta, Palembang lokasinya di mana? Kita menggunakan apa? Lintang dan bujur kan? Lintang dan bujur. Itu juga yang memperkenalkan adalah Al-Khawaris. Wih, ini orang tuh luar biasa. Dan itu mengkoreksi dari sistem penentuan lokasi yang ditemukan, diperkenalkan oleh penemu sebelumnya yang dianggap salah satu orang jenius juga, yaitu Ptolemeus atau Ptolemy, ya orang Yunani. Dia koreksi, beginilah seharusnya. Semuanya pakai matematik. Lintang sekian, bujur sekian. Lintang selatan, bujur barat misalnya. Jadi itu adalah sekali lagi diperkenalkan oleh Al-Khawaris. Jadi betapa hebatnya. Dia masuk ke geografi, dia masuk ke matematika, dia masuk ke astronomi. Dan banyak sekali cara menentukan bintang segala macam itu juga adalah dipengaruhi atau diperkenalkan oleh Al-Khawaris. Jadi betapa hebatnya penemu-penemu Islam masa lalu. Sayang sekali begitu Baghdad dihancurkan oleh Hulagukan, ya, dari pimpinan perang dari Mongol, maka Baitul Hikmah hancur, dan sejak itulah pusat kemajuan ilmu pengetahuan Islam itu meredup dan berpindah ke barat, ya, terutama melalui Renaissance. Jadi kita berharap bahwa kita terinspirasi, ya, bahwa untuk menjadi pintar itu adalah hak semua orang. Ya, tidak hanya kalau pintar tuh orang barat, tidak. Kita tuh pintar-pintar banget. Ya, mari kita terus belajar. Mari kita kejar, ya, seluruh ketertinggalan kita, ya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya, semoga anak-anak muda mau mengejar ketertinggalan. Ilmu sekarang, dunia ilmu pengetahuan berkembang sangat luar biasa. Ya, akhir kata saya ingin menyampaikan, ayo jalani hashtag Ramadan Utuh bersama Redoxon, suplemen yang mengandung vitamin C, D, dan zinc untuk bantu jaga daya tahan tubuh selama berpuasa. Ya, selamat berpuasa. Semoga Taripedia akan terus berjalan, ya. Selamat juga menjelang Idul Fitri, ya, hari kemenangan yang segera akan kita song-song bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.